Oke, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Di video kali ini saya coba akan membahas jarak dua garis bersilangan ya. Melanjutkan video sebelumnya, ini tingkat kesulitan soalnya itu tingkat tinggi ya. Ini termasuk soal yang sulit. Kenapa? Kalau kita lihat di sini yang jadi pertanyaan adalah jarak titik ke bidang ya, ke bidang BDG ya, ke bidang BDG. Nah, ini bisa kita pandang jarak titik ke bidang itu sama dengan jarak dua garis bersilangan sebenarnya ya. Nah, bagaimana nih cara merubahnya ya, merubah jarak titik ke bidang menjadi jarak dua garis bersilangan untuk soal ini. Oke, bagi kalian yang penasaran jawabannya seperti apa ya, caranya seperti apa, simak baik-baik videonya. Oke. Sebelum saya lanjutkan sebelum saya mulai pembahasannya, silakan kalian subscribe kemudian aktifkan notifikasi loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini agar channel ini terus berkembang dan terus membahas soal dan materi ya yang berkaitan dengan pelajaran matematika, fisika, kimia beserta dengan trik cepatnya ya. Oke, kita mulai saja pembahasannya. Yang diminta di sini adalah pada balok ABCDFGH, AB sama dengan BC adalah akar 2 cm. Jadi ini panjang AB dengan BC-nya sama ya, akar 2 cm. AE-nya adalah 2 cm. Titik M pada pertengahan EF, artinya EM dengan MF sama panjangnya ya. Ini satu ini ya, karena dibagi akar 2 dibagi 2 ya. Jadi ini setengah akar EM akar 2, MF juga setengah akar 2 ya. Kira-kira gitu. Tapi nanti saja deh ditulisnya ya setengah akar 2-nya. Nah, ini maksudnya ingin menunjukkan bahwa ini tambah panjang gitu ya. EM dengan MF itu karena M-nya letak di tengah ya. Kemudian jarak titik M ke bidang BDG. Nah, bidang BDG ini kalau kita lihat bidang segitiga sama kaki. Kenapa? Kalau kita lihat di sini BG adalah sisi miring pada segitiga siku-siku BCG ya. Ini siku-sikunya di C nih ya. Nah, ini BC-nya akar 2, CG-nya adalah 2 ya, itu 2 cm. Sama halnya dengan DG, ini adalah sisi miring pada segitiga siku-siku DCG. Nah, ini siku-sikunya sama di C ya. DC-nya akar 2, CG-nya adalah 2. Artinya panjang sisi DG itu sama dengan panjang sisi BG ya. Karena BG dengan DG ini adalah sisi miring untuk segitiga siku-siku yang sisi siku-sikunya sama panjang ya. BC sama panjang dengan CD, kemudian CG sama panjang dengan CG ya. Tuh. Maka kalau ini segitiga sama kaki, oke, kita hitung dulu aja nggak apa-apa ya. BG-nya kita hitung. Maka BG-nya karena ini mencari sisi miring, caranya ditambah ya, BC kuadrat ya tambah CG kuadrat. BC-nya adalah akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Jadi 4 tambah 2 ya, berarti ya 6 ya, akar 6. Nah, ini sama dengan DG ya. DG sama dengan BG adalah akar 6. Kemudian BD itu adalah diagonal sisi pada persegi ya. Jadi ini sama aja R akar 2 berarti. R-nya adalah ini ya, AB-nya. Berarti akar 2 kali akar 2 ya. Akar 2 kali akar 2 berapa? 2 ya. Kalau ini segitiga sama kaki, maka biasanya jarak titik ke bidang ini jatuhnya di ini ya. Ini di garis tinggi ya, garis tinggi. Nah, garis tinggi pada segitiga sama kaki ini bersifat sebagai garis berat ya. Artinya membagi alas sama panjang
dan bersifat sebagai garis tinggi, artinya tegak lurus dengan alas. Maka jarak M ya, jarak titik M ke segitiga sama kaki ini pasti jatuh di titik beratnya ya. Titik beratnya yang mana nih? Nah, ini kalau kita tarik garis lagi ke sini, ya, ini ke sini. Nah, ini nanti jadi titik berat ini. Jadi titik berat itu titik perpotongan ya. Titik perpotongan garis tinggi ya, garis tingginya ya. Garis tinggi. Nah, ini garis tinggi, ini juga garis tinggi. Ini garis tinggi, ini juga garis tinggi. Kira-kira begitu ya. Nah, oke, kita coba kalau diproyeksikan M ke titik yang ini, anggaplah O ya, MO, maka kan jadi begini nanti ya, MO. Nah, cuma yang jadi masalah begini, titik M ini ada di bidang ABFE, sedangkan anggaplah ini G, ini O lah ya, GO ya. Nah, GO ini ada di bidang ACGE ya. ACGE dengan bidang yang depan ABFE ya, itu tidak berhubungan secara tegak lurus atau sejajar gitu. Makanya agak susah ya untuk menentukan jarak titik M ke bidang BDG ini gitu ya, ke bidang BDG ini. Nah, jadi bagaimana dong kalau begitu? Nah, kalau begitu kita proyeksikan ya, proyeksikan titik M ke sini nih, ke garis EH ya. Untuk apa? Nah, ini nanti ada tujuannya nih. Ya, jadi ada tujuannya. Kita proyeksikan aja ke sini nih. Bentar. Nah, jadi begini ya, M kita proyeksikan ke garis EH. Nah, ini nanti jadi M aksen. Nah, itu ya. Nah, kalau kita lihat ini M aksen ada di bidang yang atas ya, EFGH. Sedangkan GO ini ada di bidang ACGE ya, ACGE atau ACEG ya. Nah, kalau kita lihat kedua bidang ini, EFGH dengan ACEG, ini saling tegak lurus ya. Nah, ini tahu dari mana ini saling tegak lurus? Kalau kita lihat ini, kalau kita gambar E ke G ya, E ke G. Itu ya. Kemudian kita gambar lagi. Nah, C ke A ya, C ke A. Ya. Nah, ini akan terbentuk bidang ACGE. Nah, ACGE ini berpotongan secara tegak lurus ya dengan MM aksen gitu ya. Jadi ACGE ini, nah ini kan berpotongan dengan MM aksen secara tegak lurus ya, secara tegak lurus. Oleh karena itu, EFGH dan ACEG ini adalah dua bidang yang berpotongan tegak lurus. Nah, tahu dari mana ini berpotongan tegak lurus? Karena berdasarkan teorinya gitu ya. Ini kalau
kita lihat EFGH kan persegi ya. Nah ini diagonal persegi ini memotong garis ini ya, anggap mm aksen ya. Ini pasti kalau kita lihat ini 90 derajat ya. 90 derajat ya. Tahu dari mana 90 derajat? Nah ini kan EM aksen dengan EM sama jaraknya ya. EM aksen dengan EM sama jaraknya. Jadi kalau digambar segitiganya gini nih ya, ini EM dengan EM aksen. Nah ini sama panjang. Artinya kalau kita tarik garis dari E ke MM aksen, ini pasti membentuk sudut 90 derajat. Kenapa? Karena EMM aksen itu adalah segitiga sama kaki gitu ya. Makanya ini pasti berpotongan tegak lurus gitu ya. Makanya ini nanti tegak lurus gitu. Jadi terbukti ya. Nah, MM aksen dengan EG. Nah, ini kan kalau diperpanjang jadi EG nih ya nantinya. MM aksen dengan EG berpotongan tegak lurus. Ya. Akhirnya terbukti gitu ya, EFGH dengan ACG berpotongan tegak lurus. Kenapa? Karena MM aksen itu tegak lurus dengan EG ya, sudah dibuktikan. Nah, gitu ya maksudnya. Nah, kalau begitu kita bisa menentukan titik potong MM aksen dengan EG-nya ya. Titik potongnya di mana? Ya di sini nih, di N. Ya. Ini adalah titik potongnya nih di sini kira-kira ya. Nah, ya. Jadi ini kalau ini kita pandang sebagai jarak dua garis bersilangan nih bisa, yaitu dua garis bersilangannya adalah apa? MM aksen dengan OG gitu ya, atau GO ya. Jadi ini tuh bersilangan ini secara tegak lurus ya, karena kedua bidangnya ini saling tegak lurus gitu. Bersilangan tegak lurus ya. Jadi gimana nih caranya untuk mencari jarak antara MM aksen dengan GO? Ya kita proyeksikan aja titik potong MM aksen dengan bidang ACG gitu ya. Ini titik potongnya N ya. Nah, jadi N adalah apa? Titik potong ya. M aksen dan apa? Dan bidang ACGE ya, dan bidang ACGE. Nah, proyeksikan kemana N-nya? Jadi proyeksikan N ke GO gitu ya, ke GO ya. Nah nanti jatuhnya ya di titik ini ya, di titik merah ini ya, di titik berat ini. Anggaplah titik P aja lah ya, titik P. Nanti gini nih ya. Nah itu Nah ini yang kita cari ya. Oke, bagaimana cara menentukan jarak titik N ke P gitu ya, jarak titik N ke garis GO ya. Kita coba. Nah, caranya adalah untuk menentukan jarak titik N ke garis GO ya, atau NP ya disebutnya. NP ya. Itu dengan menggunakan konsep persegi panjang ya. Persegi panjang di sini adalah bidang ACGE ya. Nanti ACGE-nya ini kalau kita pindahkan, nah ini bentuk gambarnya seperti ini ya. Jadi nanti N-nya dihubungkan ke O dulu. Ke O itu adalah pusat alasnya ya. Pusat alasnya nih. Nah ini N ke O nih ya. N ke O dihubungkan. Nanti digambarnya begini ya, N ke O, kemudian O dihubungkan dengan pusat dari atas ya, pusat titik potong kedua diagonal di atas ya.
Nah, ini EG kalau ini misalkan dibuat diagonal lagi menjadi HF ya, diagonal HF. Nah, kira-kira gini. Nah, ini kan berpotongannya di suatu titik ya, anggaplah titik Q kalau di sini. Ya. Titik Q. Nah, jadi Q-nya di sini nih. Q di sini. Nah, oke. Nah, nanti kalau diilustrasikan dengan gambar, nah ini. Nah, ini Q-nya begini nih. Ya, ini pusat alas, ya ini pusat tutupnya. O dengan Q dihubungkan. Kemudian G dengan O ini yang kita cari ya. Yang sudah ada ya, yang kita cari adalah NP. Nah, hingga terbentuk segitiga GNO ya. Segitiga apa? GNO ya. Nah, OQ sudah jelas sama dengan EA ya. Jadi OQ itu sama dengan EA. EA itu adalah kalau kita lihat EA itu adalah panjangnya 2 gitu ya. Panjangnya 2 cm. Kemudian OQ adalah tingginya, maka GN. Nah, GN-nya ini belum tahu berapa ya. GN nanti dijadikan alasnya. Jadi ini anggaplah tinggi 1, yang ini alas 1. Nah, bagaimana nyari GN? Cari aja dulu EN ya. Kalau kita lihat EN ini adalah tinggi pada segitiga sama kaki EM aksen M gitu ya. Jadi kalau kita gambar ini ya. Kalau digambar nah, kira-kira gini. Ini E, ini M, ini M aksen. Nah, di sini ada N gitu ya. Nah, ini EN gitu ya. Nah, EM itu kalau kita lihat panjangnya adalah setengahnya rusuk ya, setengahnya akar 2. Jadi setengah akar 2. Sama EM aksen juga setengah akar 2 gitu ya. Jadi ini setengah akar 2, setengah akar 2. M aksen M kalau dihubungkan itu akan jadi setengahnya HF ya, setengahnya HF ini. Ya, akan jadi setengahnya HF. Jadi yang ini nih M aksen M ini akan menjadi setengahnya HF. Itu adalah sisi arti setengah R akar 2 ya. Ini akar 2 ya. Setengah kali akar 2 akar 2. Jadi akar kali akar 2 bagi 2 1. Ya. Jadi MN-nya adalah 1. Nah, gitu. M aksen N-nya juga 1. Maka EN-nya kita pakai rumus Pythagoras, akar kuadrat dari setengah 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Ya, jadi 2/4 setengah. Nah, sorry. Ini dibagi 2 maksudnya ya, 1 dibagi 2 ini. Ya, jadi setengah HF ini adalah M aksen M adalah 1 ya. Berarti MN-nya adalah setengah maksudnya. Ya. Jadi 1 dibagi 2. Jadi ini sama aja setengah pangkat 2 ini. Setengah pangkat 2. Ya. Ini 2 akar 2 kuadrat 2 per setengah kuadrat 4. 2/4 adalah setengah dikurangi setengah kuadrat 1/4. Setengah kurang 1/4 berarti 1/4 ya. Akar 1 adalah 1 per akar 4 2. Jadi N-nya adalah setengah. Artinya kalau N setengah, kan kalau kita lihat AC-nya sama EG-nya sama dengan AC ya. Kalau kita lihat AC-nya itu adalah diagonal sisi ya. AC-nya diagonal sisi yaitu 2 sama dengan BD ya. Jadi ini AC sama dengan BD yaitu berapa? 2. Gitu ya. Maka EG, nah EG itu sama dengan AC gitu ya. EG sama dengan AC yaitu 2 ya, yaitu 2. Ini jadi ini segini tuh 2. Nah, ini segini tuh 2. Tinggal nanti
untuk mencari GN adalah 2 dikurang setengah dong ya. Benar nggak? 2 dikurang setengah itu berapa? 3/2 itu ya. Udah ketemu GN-nya adalah 3/2. Ini adalah alas 1. Kemudian untuk mencari NP ya, itu NP ini kalau kita lihat ini tinggi 2 ya, tinggi 2. Nah, GO adalah alasnya. Kalau kita lihat panjang GO ini bisa dihitung menggunakan rumus Pitagoras ya. Karena ini segitiga siku-siku, siku-sikunya di C. Oke, GO, nah ini kita bisa hitung dulu sama dengan akar kuadrat dari apa? GC kuadrat ditambah OC kuadrat ya. GC kuadrat ditambah OC kuadrat. GC adalah 2 ya, ditambah C nya setengah rusuk akar 2. Berarti setengah AC, maksudnya AC nya adalah 2, berarti setengah kali 2 1 ya. 1 kuadrat berarti 4 tambah 1 5. Jadi akar 5. Jadi GO nya adalah akar 5. Jadi segini itu akar 5 ya, segini itu akar 5 ya. Nah, setelah itu gimana? Gunakan rumus luas segitiga. Luas segitiga. Gimana rumusnya? Alas tinggi bawah. Nah, ini kita ganti aja alas 1 tinggi 1 ini. Kita buat 2 ya, 2 rumus. Alas kali tinggi 2 bagi 2. Ini adalah rumus luas segitiga ya. Coret-coret. Alas satunya adalah GN 3/2. Tinggi 1-nya yaitu 2. Alas 2-nya yaitu GO ya. GO ini alas kedua. Nah, ini alas 2 akar 5 ya. Akar 5, tingginya kita cari NP ya. NP. Coret ya. Coret. Nah, ini berarti 3 per akar 3 akar 5. Ini sama dengan P. Nah, itu ada jarak ya. Jarak apa? Jarak titik M. Nah, ke bidang apa? BD. Selesai ya. Jarak titik M ke bidang BDG, sorry bukan BDP ya. Jarak titik M ke bidang BDG adalah 3/5 cm ya satuannya. Itu ya. Sama dengan 3/5 cm. Nah, itu caranya. Oke. Bila mana kalian belum mengerti atau ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar saja. Bila kalian suka dengan video ini, silakan kalian like, kemudian share ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya.